Iya, kompak iya, lucu iya, eee, paket komplit lah semua gado-gado ya gitu. Karena memang ibuku itu memang dari dulu memang, terbiasa untuk sebenarnya sih dibentuk dari anak-anaknya dulu ya. Karena kan kita dulu kecilnya masing-masing ya. Aku kecil kan dulu di mana, kakakku di mana, adikku di mana gitu ya. Setelah ada Sony dan adikku yang kecil, barulah kita menjadi satu keluarga yang utuh gitu. Dan aku memang dulu tulang punggung keluargaku gitu. Jadi aku mengurus adik-adikku, mengurus kakak aku gitu. Jadi aku terbiasa kalau ada rezeki itu aku Berbagi. kita nginep di hotel atau kita makan malam, terus acara tahun baruan gitu. Semuanya itu aku lebih bahagia kalau bersama keluarga aku. Sampai sekarang akhirnya karena membiasakan seperti itu, jadi kita tuh kalau nggak begitu tuh kita pasti kangen. Acara rutinitas yang selalu keluarga kami lakuin yaitu uh, tahun baru ya, tahun baru kumpul. Dulu lebih lebih heboh lagi gitu. Eh, Tahun baru pasti aku bikin acara game keluarga, bagi-bagi hadiah, bikin game gitu itu pasti. Nah setelah menikah ini mungkin sudah punya keluarga masing-masing, jadi kadang kala ngumpul, kalaupun tidak di malam tahun barunya pasti setelah malam tahun baru gitu. Yang pasti tuh selalu kumpul, apalagi kalau ada ulang tahun itu saling saling traktir deh gitu. Misalnya mau siapa yang ulang tahun itu pasti kita kumpul keluarga untuk makan bersama. Itu alhamdulillah yang sering kita lakukan di dalam keluarga aku. Hal yang buat Elma terharu, bangga dengan keluarga, terutama dengan nyokap tuh seperti apa sih? Aku bangga sama ibuku karena ibuku itu selalu mengajarkan agama nomor satu. Beliau itu selalu nggak pernah berhenti untuk mengingatkan kita sholat, selalu mengirimkan ceramah-ceramah setiap pagi, setiap hari, pokoknya ada aja gitu yang diberikan, entah itu habis sholat subuh atau siang atau sore, itu pasti ada dalam satu hari itu ibuku pasti mengirimkan ceramah-ceramah gitu yang diambil dari media gitu untuk anak-anaknya. Itu kadang-kadang kita suka sindir-sindiran, ayo siapa yang ini gitu. Misalnya kayak adikku adalah satu yang sholatnya belum rajin gitu kan, terus tiba-tiba mama tuh ngirim tentang sholat, ya udah kita bully dia tuh adik kita tuh tuh dengerin tuh ini gitu lucu-lucuan lah, suka suka ledek-ledekan gitu kan. Yang paling lucu itu Sony sama adikku tuh si Ian tuh ya. Jadi berdua itu kalau ngadek-ngadek tuh lucu-lucu lah gitu pokoknya kalau mereka berdua inilah yang suka lucunya lah di dalam keluarga itu. Tapi Sony itu seperti apa sih orangnya? Sony itu tegas, disiplin, sayang sama orang tua, perhatian dengan keluarga, cuma kadang suka tidak percaya diri. Dan selain tidak percaya diri, dia juga kadang suka suka sedih, suka mellow. Sebenarnya sih saya sama Sony tuh hampir sama sifatnya gitu ya, cepet cepet Kasianan, uh, terenyuh, kesianan, terenyuh ya, cepet tersentuh. melankolis ya. Terus hampir sama, jadi kita ada dua pasang nih kan, kakakku, aku, Sony, Nanda dulu, Sony, Ian. Jadi kita tuh ada berlima. Jadi ini aku sama kayak Sony, Renzi sama kayak Ian gitu. Ini pasangan nih sebenarnya nih. Kalau Renzi kan terlihat cuek, sama seperti adikku yang laki. Jadi kita ada pasang-pasangannya. Kalau curhat juga Sony lebih banyak curhat ke aku gitu kan, apapun gitu. Suka suka konsultasi, kadang-kadang sering telepon tuh menanyakan waktu belum menikah itu pasti selalu dia mau ngambil job, mau apapun yang mau dia lakukan, punya pacar, apa segala tuh pasti dia ngomongnya ke aku gitu.
Jadi cukup dekat ya aku sama Sony gitu. Tapi Mak, dengan kondisi Mama sekarang seperti apa sih buat kamu gitu loh? Ya ini kan Mama sakit cukup lama ya, cukup lama karena cancer. Itu biasanya yang sering ngunjungin Mama itu setiap Sony mau MC gitu, pasti Sony yang ngunjungin Mama setiap pagi setelah syuting gitu. Jadi ini ada bagian-bagiannya gitu ya. Kalau yang suka nganterin ke rumah sakit itu antara aku sama Rensi gitu. Lalu kalau mau ke rumah sakit ya pasti akulah bagiannya gitu. Kalau Rensi juga sering jagain Mama di rumah. Nah kalau Sony itu pasti hadir setiap dia mau syuting, pasti pulang dia Datang. nengokin Mama. Nah, setelah Sony sakit, nah itu tuh jadi Mama kayak kehilangan apa ya, anak laki-lakinya gitu yang sering nengokin gitu. Makanya waktu pas sakit kita nggak mau ngasih tahu gitu kan, takut Mama kepikiran gitu kan, jadi Mama tambah sedih gitu. Ya akhirnya ya waktu Sony dinyatakan sakit ya kita bilangnya ya apa ya, nggak apa-apa Sony cuma ya biasalah pusing-pusing gitu, cuma yang namanya orang tua kan nggak bisa dibohongin ya, dia punya feeling. Makanya apapun yang terjadi dia mengusahakan untuk datang melihat Sony di rumah sakit. Itu tadi dengan kursi roda, digendong, pokoknya padahal Sony sendiri juga sebenarnya jangan sampailah Mama kesini gitu ya, jangan sampai Mama kesini, jangan sampai Mama lihat, cuma ya karena ibunya khawatir ya sudah aku bilang terpaksa lah gitu membawa Mama gitu untuk bisa melihat Sony datang gitu. Akhirnya ya Sony ya mau nggak mau ya, jadi Mama melihat keadaan Sony gitu kan. Ya udah deh, itu berdua saling nasihat menasihati. Lucu kadang-kadang ngeliat yang satu nasihatin, yang satu nasihatin, apalagi kalau misalnya di grup gitu kan, Mama udah ini belum? Sony udah ini belum gitu, padahal dua-duanya sama-sama sakit. Nah,